Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Musafir. Sebuah cerita dari kiriman teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah menancapkan paku emas di kaki Gunung Agung, Yanto melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah Pak Made. Dan besoknya dia melanjutkan perjalanannya menuju Alas Purwo, sebuah hutan yang sangat asri dan juga banyak kerajaan jin dan bangsa siluman. Konon ada salah satu pemimpin terkuat yang menguasai Alas Purwo. Apa Yanto bisa menancapkan paku keenam di Alas Purwo? Dan apa yang terjadi karena Alas Purwo dikuasai jin sakti? Singkat cerita, Yanto berjalan dan sampai di rumah Pak Made. Nampak masih banyak warga berkumpul, juga Pak Putu yang sedang diobati karena goresan cakar dari dukun sakti itu. Nampak di rumah Pak Made sangat ramai orang. "Permisi Pak." "Nah Yanto, sudah selesai tugasmu di Gunung Agung?" "Sudah Pak, Pak Putu sedang diobati Pak." "Iya Nak Yanto, karena cakaran dan lukanya lumayan dalam, dan seluruh keluarga saya sedang mempersiapkan racikan obat herbal Nak." "Iya Pak, sangat ramai warga di sini kumpul Pak." Mereka semua bersyukur atas kembalinya 3 gadis dan juga Pak Putu. Kakak saya terluka parah. Dan Wayan datang memeluk Yanto mengucapkan terima kasih karena orang sakti yang mengancam keluarganya kini sudah tiada. "Tok, saya banyak terima kasih. Orang sakti itu telah lenyap. Sekarang istriku sudah nampak wajahnya bersinar dan tersenyum bahagia. Terima kasih Tok." "Terima kasihlah pada Tuhan yang agung, karena dialah yang menolong kita semua." Tiba-tiba Andini datang di hadapan Yanto sambil menangis karena melihat ayahnya terluka parah. "Ayah terluka parah, seperti tercabik binatang buas. Apa kamu juga nggak apa-apa?" "Saya juga masih terasa di leher akibat cekikan dukun itu." Nampak leher Yanto masih hitam membiru akibat cekikan orang sakti itu. "Kamu juga, nanti diobati Nak. Badanmu dioleskan bahan herbal dan juga lehermu. Istirahatlah dulu. Besok kamu boleh melanjutkan kembali menuju Jawa." "Iya Pak, saya izin bebersih badan dulu Pak." Yanto pun berjalan memasuki rumah samping Pak Made, tempat pembuatan keris. Yanto pun masuk ke kamar dan segera meletakkan tasnya dan menuju kamar mandi dan membersihkan badannya. Dan setelah itu, Yanto beristirahat sampai duhur. Setelah sholat duhur, Yanto keluar rumah menuju Pak Made. Nampak sudah sepi warga, hanya Pak Made di luar rumah. Nak Yanto, sudah bangun?" "Iya Pak, sudah. Warga juga sudah pada pulang ya Pak?" "Sudah Nak. Pak Putu juga sudah diobati dan sedang istirahat. Kamu pakailah obat herbal ini dari dedaunan. Oleskan ke leher dan badanmu yang terasa sakit." "Iya Pak, terima kasih." "Apa Pak Made baik-baik saja?" "Baik-baik saja Nak. Cuma masih terasa sakit di punggung karena 2 kali Bapak dilempar dan juga menabrak pohon. Minumlah obat herbal." "Iya Pak. Sekalian nanti saya pamit selesai sholat subuh. Saya akan berjalan lagi menuju Jawa, tepatnya ke Alas Purwo." "Iya Nak, Alas Purwo. Hati-hati ya Nak. Pemimpin gaib Alas Purwo adalah Resi Sakti Mandraguna di alamnya." "Iya Pak, saya selalu berhati-hati, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Oh ya Pak, ini keris tempaan saya kembalikan ke Bapak." "Bawalah Nak, itu kan buatanmu sendiri sebagai kenang-kenangan dari Bapak. Kamu bisa pegang keris leluhur keluarga Bapak juga Nak saat melawan orang sakti itu." "Ya gimana Pak,
saya juga sebenarnya tidak mau, tapi karena situasi dan kondisi, jadi saya pakai keris leluhur Pak Made. Saya minta maaf, Pak. Iya, Nak. Saya kagum saja karena hanya keturunan trah kerajaan yang mampu memegang keris itu. Jadilah seperti leluhurmu bijaksana, adil, dan welas asih. Iya, Pak. Itu juga yang selalu diajarkan ayah dan kakek saya, Pak. Salam buat keluargamu di Cirebon, Nak. Iya, Pak. Akan saya sampaikan salam Bapak ke keluarga saya jika saya sampai di Cirebon nanti. Setelah itu Yanto pun pamit dan membawa obat herbal untuk dioleskan ke leher dan badan yang masih terasa sakit. Dan Yanto pun melanjutkan istirahatnya. Singkat cerita, subuh pun tiba. Sehabis melaksanakan sholat subuh, Yanto bergegas keluar dan nampak Pak Made duduk di depan rumah, juga Pak Putu yang sudah membaik. Yanto pun segera menghampiri Pak Putu dan Pak Made. Permisi Pak, Pak Putu, apa sudah membaik? Sudah Nak, sedikit baikan. Kata Made selepas subuh kau akan kembali melaksanakan perjalananmu. Jadi Bapak menunggu dengan Made di luar rumah. Iya Pak, saya akan melanjutkan kembali ke Alas Purwo. Ya sudah, hati-hati Nak. Nampak Yanto mencium tangan Pak Made dan memeluknya, juga Pak Putu. Semoga Tuhan yang agung terus menjaga dan melindungimu Nak. Amin Pak, saya pamit. Terima kasih Pak Made. Pak Putu, saya sudah istirahat di tempat Pak Made. Juga ilmu pembuatan keris sangat menakjubkan. Saya ucapkan beribu terima kasih. Iya Nak, datanglah kemari, jenguk Bapak dan Pak Made ya Nak. Iya Pak, kalau ada waktu saya kembali ke sini. Saya izin pamit Pak. Yanto pun berjalan dan melanjutkan langkahnya menuju ke arah pelabuhan tradisional Gilimanuk yang memakan waktu yang cukup lama. Di pagi hari Yanto terus berjalan dan kembali dengan sholawatnya di dalam hati, karena Yanto sudah tidak sabar menginjakan kakinya kembali ke tanah Jawa. Yanto terus berjalan hingga berhari-hari lamanya, karena menuju pelabuhan tradisional Gilimanuk sangatlah jauh dari ujung ke ujung. Dari Gunung Agung ke Gilimanuk melewati kota-kota di Bali. Yanto terus berjalan dan semuanya dijalani dengan penuh keikhlasan. Kini dia paham kenapa kakeknya menyuruh keliling Nusantara yang tidak lain agar saya selalu dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam, siang, Yanto selalu sendiri dan berjalan terus menyebut nama Tuhannya, dan banyak pembelajaran yang sangat berharga dalam setiap perjalanannya. Hingga tidak terasa langkah kaki Yanto terhenti. Sudah sekian lama berjalan dan singkat cerita, Yanto sampailah di pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang menuju Banyuwangi. Sesampainya di Gilimanuk, Yanto menghampiri seorang nelayan dan banyak perahu yang lalu lalang menuju ke Jawa dan Bali. Permisi Pak, numpang tanya, apa ada kapal yang menuju ke Jawa Pak? Oh ada Nak, itu kapalnya yang bendera besar merah putih. Sepertinya juga akan berangkat karena sudah banyak penumpangnya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Saya izin pamit Pak. Yanto pun menuju kapal yang ditunjukkan nelayan itu untuk ke Pulau Jawa. Sesampainya di kapal, nampak penumpang sangat penuh, dan Yanto kembali naik ke belakang kapal. Dan tempat di belakang kapal, Yanto bisa melihat lautan lepas dan selalu ingin di luar kapal karena di dalam penuh dan sesak. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya saya kembali ke tanah Jawa. Semoga perjalanan kembali ke Jawa lancar. Setelah membayar ongkos kapal ke anak buah kapal, jangkar pun segera dinaikkan dan mesin kapal pun dinyalakan. Nampak wajah Yanto mulai tersenyum dan sudah tidak sabar ingin sampai ke wilayah Jawa. Dan perjalanan kapal memakan waktu 40 sampai 45 menit ke pelabuhan Ketapang. Setelah sampai di pelabuhan Ketapang, Yanto berdiri dan berucap Alhamdulillah. Kakinya langsung melangkah dengan wajah yang berseri dan menginjakan kakinya di Jawa, tepatnya di pelabuhan Ketapang. Alhamdulillah, Gusti, akhirnya sekian lama saya kembali ke tanah Jawa. Alhamdulillah ya Allah. Nampak pelabuhan tradisional itu nampak ramai dan di sini Yanto terus bersyukur. Dan tujuan sekarang Yanto menuju ke Banyuwangi dan terus berjalan sampai menuju ke Alas Purwo. Yanto selalu tersenyum dan menyapa orang-orang di setiap perjalanan karena saking bahagianya dia sampai di tanah Jawa.
Singkat cerita, sampailah Yanto di Banyuwangi di malam hari dan terus menyusuri jalan. Ia melihat sekelompok anak muda sedang pesta miras dan sedang berjoget-joget, asik sambil menenggak minuman keras. Salah seorang menghadang jalan. Nampak pemuda mabuk itu mencegat orang yang lewat untuk dimintai uang. Dan kalau tidak dikasih, para pemabuk langsung menghajarnya. Sebut saja Karno, pemuda kampung lewat. Dengan tangan membawa plastik, obat untuk ibunya yang sakit parah. Karno dari warung untuk membeli obat, namun pas melewati jalan banyak pemuda berkumpul dengan menenggak minuman keras. "Permisi mas, numpang lewat," ucap Karno sopan. "Berhenti dulu, bawa apa itu?" "Ini obat warung buat ibu saya." "Ada uang nggak?" "Sudah nggak punya lagi mas, semua uang saya sudah aku belikan obat." Kalian geledah orang ini." Setelah pemuda mabuk menggeledah, namun tidak ada uang yang didapat, satu pemuda menendang Karno hingga tersungkur dan meringis kesakitan. "Sialan kau, pergi sana." Karno pun pergi dan berpapasan dengan Yanto. "Kamu nggak apa-apa mas? Hanya lecet sedikit, tadi kena batu saat jatuh." Pemuda meresahkan, membuat warga takut melewati jalan. "Mas kenal pemuda-pemuda yang mabuk itu?" "Mereka semua preman-preman yang selalu mencegat siapapun. Akan diminta uang mas. Ya sudah, saya pamit dulu, memberikan obat ke ibu saya mas." Yanto pun berjalan mendekati para pemuda yang mabuk itu dan berdiri sampai para pemuda melihat Yanto dan segera memandang Yanto dengan muka marah. Karena ekspresi marah Yanto pada pemuda mabuk yang seenaknya memukul warga yang lewat. Siapa kau? Kenapa kau menatap kami? Mau kubunuh kau?" "Kalau mau pesta silakan, ke tempat yang tidak membuat warga resah dan takut. Ini jalan umum. Kalian seenaknya memukul, menendang warga yang lewat." "Apa kau mau dipukul juga?" Ketujuh pemuda berbaris dengan keadaan mabuk, dan ada juga yang mengeluarkan pisau, dan salah satu ketua dari mereka memerintahkan menyerang. "Serang, bunuh dia!" Serentak ketujuh pemuda mabuk menyerang Yanto. Yanto diam dengan tenang. Dua pemuda dengan memukul ke arah Yanto, yang keduanya ditangkap Yanto dan memutar pegelangan tangannya dan menendang satu persatu hingga terpental. Satu bogem menuju rahang hingga mengeluarkan darah. Dua lagi Yanto tendang di arah kepala secara bersamaan hingga ketujuh pemuda itu tersungkur semua. Tinggal ketua preman itu yang membawa golok panjang dan tajam dan segera memainkan goloknya. Yanto pun mengeluarkan golok bedui yang sama panjang dan tajam. "Mati kau bocah sialan!" Hantaman golok preman diadu dengan golok bedui Yanto. Dengan cepat lesatan golok Yanto memotong golok preman itu hingga dia bergetar, terpatung melihat di tangannya goloknya putus. "Kuperingati kau, jangan lagi minum minuman di pinggir jalan. Kalau mau minum, cari tempat yang tidak membuat warga ketakutan. Dan lebih baik, hentikan meminum alkohol yang membuat pikiranmu menjadi tidak waras." Namun setelah dinasihati baik-baik, preman itu malah hendak memukul Yanto dengan tangannya. Alhasil tendangan telak di dada membuatnya terpental jatuh ke belakang, menabrak pos tempat mereka minum. Dan Yanto pun berjalan kembali di gelapnya malam dan beristighfar di hatinya, dan kembali terus berjalan. Di lain cerita, sopir truk barang yang melewati hutan terus memacu mobilnya, sebut saja namanya Pak Tono, yang membawa sayuran untuk menuju pasar tradisional di Banyuwangi. "Jalanan sepi banget, koyo kuburan. Mana malam ini malam Jumat Kliwon. Walah, aku gak bawa kenek si Pardi, malah sakit. Jadinya ya kirim sayuran ini sendirian." Sedang asiknya ngedumel, tepatnya di gelapnya malam ada perempuan di depan menggunakan gaun putih dengan rambut panjang melintas. Dengan cepat Pak Tono mengerem mobilnya secara mendadak hingga terdengar suara ban bergesekan dengan jalan. Waduh, hampir saja tertabrak. Siapa malam-malam perempuan lewat di tengah jalan? Tono pun keluar mobil untuk melihat wanita itu karena menyeberang seenaknya. Tono keluar dan menegur wanita bergaun putih dengan rambut terurai panjang. "Mbak, kalau nyebrang lihat-lihat kanan kiri, hampir saja aku tabrak kau." Namun wanita yang membelakangi Pak Tono hanya diam. Nampak gaun putih menutupi sampai ke tanah hingga tidak terlihat kakinya.
Ditegur malah diam saja mbak ini. Dan tiba-tiba wanita bergaun putih itu melayang, terbang ke atas pohon dengan suara tawa khas kuntilanak. Membuat Pak Tono bergetar ketakutan mendengarkan suara kuntilanak itu dan terbang di atas pohon waru pinggir jalan. Dengan cepat Pak Tono masuk ke mobilnya dengan gemetar dan ketakutan, namun mobil mati tidak mau jalan. Sialan kuntilanak, mana mobil tidak mau nyala? Aduh, habislah saya. Tono melirik ke pohon waru tempat di mana tadi kuntilanak duduk di dahan. Namun ketika melihat kuntilanak itu tidak ada. Dan Tono dikagetkan di luar pintu kaca mobil sudah berdiri kuntilanak dengan wajah tertutupi rambut, tertawa mengerikan. Setan sialan, kuntilanak. Tono keluar mobil dan berlari meninggalkan mobilnya. Namun kuntilanak itu terbang mengejar Tono yang berlari dengan ketawa mengerikan. Membuat Tono semakin cepat berlari hingga bertemulah dengan Yanto yang sedang berjalan mengarah kepadanya. Tolong, tolong. Teriakan minta tolong didengar Yanto dan melihat bapak-bapak berlari ketakutan dan mengarah padanya. Ada apa pak? Seperti dikejar setan. Ada setan mas, setan sialan. Tenang dulu, tenang. Apa yang terjadi? Coba bapak ceritakan dengan tenang. Saya meninggalkan mobil saya yang mati di sana mas. Kuntilanak, ya ada kuntilanak terus mengejar saya. Yanto tertawa kecil dan mengajaknya kembali ke mobil Pak Tono yang ditinggalkan. Ya sudah, kita kembali ke mobil bapak. Nanti kuntilanak itu datang lagi gimana? Takut saya mas, tadi saya dikejar. Dia terbang melayang dengan suara bikin bulu kuduk merinding. Insya Allah pak, tidak ada. Jangan takut pada jin-jin pengganggu. Berdoalah sebelum berangkat bekerja. Insya Allah setan demit tidak akan berani mengganggu. Iya, saya tadi lupa berdoa mas karena buru-buru. Dan juga kenek saya sedang sakit, jadi saya jalan sendiri. Ya sudah, ayo ke mobil bapak dan kembalilah melanjutkan ke pasar. Tono yang sedikit takut berjalan dengan Yanto menuju ke mobil yang ditinggalkannya. Setelah sampai di mobil itu, Tono melirik ke pohon waru tempat tadi kuntilanak duduk. Yanto dengan mendekati mobil dan membacakan doa. Coba bapak jalankan kembali mobilnya. Iya mas, saya coba dulu ya. Pak Tono pun masuk dan segera menyalakan mobil. Dan setelah kunci mobil diputar dan dinyalakan, alhamdulillah mobil pun menyala. Alhamdulillah mas, menyala lagi mobilnya. Ya sudah, bapak lanjutkan. Ya sudah mas, makasih banyak ya. Bapak jalan dulu. Hati-hati mas, ada kuntilanak. Mobil pun berjalan dan meninggalkan Yanto sendirian. Yanto hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya dan melihat kuntilanak duduk di dahan waru. Yanto pun mendekati. Kau jangan usil kepada warga yang lewat jalan ini. Yanto mengambil tanah dan membacakan doa dan ayat kursi, melemparkannya ke arah kuntilanak itu. Dengan suara meringis kesakitan dan dia melayang pergi meninggalkan pohon waru dengan suara kesakitan. Yanto hanya tersenyum dan kembali melanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah, ada-ada saja. Terima kasih ya Allah. Di sunyinya malam ada sedikit hiburan buat saya. Kembali Yanto berjalan dan membaca zikir dan sholawat, terus berjalan di gelapnya malam. Melintas di jalan yang sangat gelap, namun hal ini sudah terbiasa Yanto lewati. Dengan tenang berjalan, terus berjalan menuju ke arah Alas Purwo yang masih sangat jauh. Di dalam pikirannya Yanto sudah sangat rindu ingin cepat-cepat sampai di Cirebon. Karena rindu kampung halaman, Yanto tanpa berhenti terus berjalan melewati gelapnya malam. Walaupun lolongan anjing hutan yang melolong di tengah malam Jumat dan terus melangkahkan kakinya. Setelah melewati hutan, nampak dari kejauhan berupa gapura bertuliskan tempat pemakaman umum. Yanto terus berjalan dan berhenti di depan gapura. Nampak pemakaman umum yang sangat besar dan luas dengan pohon-pohon besar. Yanto berhenti dan mengucapkan salam dan memberikan doa Al-Fatihah di tempat pemakaman umum itu. Lesatan tubuh berkabut kain putih dengan 5 ikatan melayang di hadapan Yanto, melesat dengan cepat ke arah pemakaman. Astagfirullah, apalagi? Setelah Yanto melihat sosok yang melesat di hadapannya menuju ke arah pemakaman umum dan berdiri di samping pohon besar. Yanto terus menatap pocong itu yang berjarak hanya 20 meter dari tempatnya berdiri.
Sosok itu pergi melompat-lompat ke arah gelapnya malam, menghindari pandangan Yanto. Mau saya bukain ikatannya supaya bisa lari, biar tidak melompat-lompat. Dasar jin usil, berani datang kemari, ku ikat kau di gapura makam. Pocong yang melompat ke arah gelapnya ke pemakaman dalam. Dengan teriakan, Yanto membuat pocong itu melompat melayang menuju rimbunya pohon-pohon besar dan menghilang. Lumayan, hiburan. Ada-ada aja, jin-jin korin itu memang sangat usil. Apalagi kalau warga melewati di malam hari. Pasti jin itu menampakkan diri. Pentingnya baca-baca doa sebelum berpergian. Yanto pun berlalu pergi meninggalkan area pemakaman umum di pinggir jalan dan terus melanjutkan perjalanannya dengan zikir dan sholawat, terus berjalan kembali ke gelapnya malam. Singkat cerita, tidak terasa Yanto sudah melewati hutan dan masuk ke pemukiman warga yang nampak sedang mengumandangkan azan, dan Yanto langsung menghampiri musola itu, hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah ada musola, lebih baik saya sholat berjamaah, pahalanya lebih besar. Bismillah. Yanto mendekati musola dan menuju ke tempat wudhu. Setelah mengambil air wudhu, Yanto masuk dan segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan duduk di belakang bapak-bapak tua yang tadi melantunkan azan, dan Yanto hanya terduduk dengan mulut terus berzikir, menunggu warga lainnya masuk ke musola. Selang beberapa menit ada sekitar 5 orang warga masuk dan 1 imam. Segera iqomat dikumandangkan dan semuanya berdiri melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai melaksanakan sholat subuh dan zikir bersama dan akhirnya selesai, semua warga bersalaman dengan imam, termasuk Yanto yang mencium tangan imam musola dan warga lainnya, dan mereka satu persatu keluar musola, dan hanya Yanto dan imam masjid masih terduduk di dalam musola. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Nggih Pak Kiai. Dari mana dan mau kemana? Sepertinya kamu dari jauh nak. Saya Yanto Kiai. Saya dari Cirebon, berkeliling sekedar hobi pecinta alam. Oh, dari Cirebon. Walah, kamu dari Cirebon langsung berjalan ke sini nak. Oh ya, saya Zakaria, imam di musola ini. Dari Cirebon saya ke ujung kulon, lanjut Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan sampai ke sini Pak Kiai. Subhanallah, memutar berjalan. Nggih Pak Kiai. Cirebon di mana nak tempat tinggalmu? Di Gunung Jati. Saya dari pesantren Cirebon. Subhanallah. Oh, pesantren dekat Gunung Jati. Kalau nggak salah, oleh Kiai Ahmad. Iya Kiai, itu kakek saya. Subhanallah. Oh, kamu cucunya. Salam ke kakekmu dari Pak Zakaria. Dan selanjutnya, kamu mau kemana nak? Saya hendak ke Alas Purwo Kiai, karena tugas dari kakek menancapkan 9 paku emas. Ya. Dulu anaknya Kiai Ahmad juga datang ke sini. Namanya Ahmad Saifullah. Maaf Kiai, itu bapak saya yang Kiai ucapkan namanya tadi. Iya. Alhamdulillah, memang keluarga kamu nak bermental kuat dan juga menegakkan agama dengan suka membantu orang lain. Semoga kamu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam perjalananmu nak. Nggih Kiai, amin, sami-sami. Hati-hati ya nak, di Alas Purwo hutannya masih sangat asri, masih banyak binatang buas, dan juga penghuni gaib di sana sangat banyak. Terutama ada satu pemimpin gaib yang sangat sakti di Alas Purwo. Itu kamu harus hati-hati, selalu berzikir dan bersolawat, memohon perlindungan kepada Allah. Nggih Kiai, saya izin pamit. Melanjutkan obrolan Kiai Zakaria dengan Yanto. Kiai Zakaria yang mengenal keluarga Yanto dan sepertinya teman dari kakek Yanto kalau dilihat dari usianya yang sudah tua. Yanto pun ditahan Kiai Zakaria yang hendak pamit melanjutkan perjalanan ke Alas Purwo. Sabar dulu nak Yanto. Nak Yanto main dulu ke rumah bapak. Ini kan hari Jumat. Alangkah lebih baik sholat berjamaah dulu di siang nanti sama bapak. Nggih Pak Kiai, kalau tidak merepotkan Pak Kiai. Tidak nak, karena kamu keluarga dari Pak Ahmad. Kakekmu adalah teman baik bapak nak. Jadi anggaplah bapak ini kakekmu, karena bapak sudah bersahabat dengan kakekmu ketika di pesantren dulu.
Oh, Pak Kiai teman pesantren kakek. Iya nak, dulu kakekmu belajar ilmu agama bareng bapak nak. Wajahmu mirip kakekmu, waktu muda mirip sekali. Jadi ingat waktu muda dulu, waktu bapak belajar ilmu agama di Cirebon. Oh, ceritain pak, gimana waktu muda kakek dulu? Bapak Yanto gak pernah cerita. Yang Bapak Yanto ceritakan hanya masalah ilmu agama dan bela diri. Boleh Pak Kiai ceritakan waktu mondok dengan kakek dulu di Cirebon? Dulu sekali waktu umur Bapak masih 16 tahun, Bapak dibawa ayah menuju pesantren Cirebon. Karena ayah Bapak sudah sangat dekat dengan pendiri pesantren itu, yaitu Buyut Muna. Jadi begini ceritanya. Sebut saja ayah dari Zakaria muda adalah Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz adalah keluarga sederhana yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan juga rasa nasionalisme yang sangat tinggi, dan seorang ketua pejuang di Banyuwangi pada waktu itu, masih zaman penjajahan Belanda. Pak Aziz selalu berkumpul di tengah hutan guna melaksanakan pengusiran Belanda di Banyuwangi. Di tengah hutan di gelapnya malam, dan memikirkan cara mengirim anaknya ke Cirebon, tempat pesantren di Gunung Jati. Sekitar 20 orang berkumpul melaksanakan strategi penyerangan di kota Banyuwangi yang sudah dikuasai oleh Belanda dan diketuai oleh Pak Abdul Aziz yang gagah berani dan sangat pintar dalam segala hal. Sekarang kita berkumpul di hutan ini yang tidak lain membuat strategi pengusiran Belanda dari Banyuwangi ini. Dan sebelumnya penyerangan ini, saya akan menugaskan kamu Karto. Bawa anak saya ke Cirebon. Saya titipkan anak saya ke kamu, dan bawalah dia di pesantren sahabat saya di Gunung Jati. Baik Kang Mas. Jaga keponakanmu, biar saya dengan warga lain berjuang mengusir para penjajah dari tanah tercinta kita. Malam ini kamu kemasi barang-barang keperluan Zakaria. Pergi, jaga baik-baik. Bilang saja kalau sampai di pesantren Gunung Jati Cirebon, anak dari Abdul Aziz Banyuwangi. Baik Kang Mas, saya pamit, dan malam ini juga saya dan Zakaria akan menuju Cirebon. Karto pun meninggalkan hutan dan menuju ke pemukiman untuk mengarah ke rumah Abdul Aziz. Karto adalah adik dari istri Abdul Aziz yang bernama Sitri Maisaro, dan segera menuju ke rumah untuk membawa keponakannya menuju ke Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tok? Aku disuruh Kang Mas membawa Zakaria ke Cirebon, ke pesantren Gunung Jati. Ya wis, saya sudah siapkan baju-bajunya. Segeralah berangkat. Aku titipkan anakku kepadamu. Jaga keponakanmu tok. Singkat cerita, Zakaria pun keluar membawa pakaian yang sudah diikat kain dan segera berjalan dengan pamannya Karto. Usia Zakaria saat itu 16 tahun, dan Zakaria dididik oleh ayahnya ilmu agama dan bela diri. Bu, Zaka pamit, minta doa restu, doakan Zakaria bu. Iya nak, ibu doakan selamat sampai tujuan ke pesantren sahabatnya ayahmu. Mbak, aku pamit. Assalamualaikum. Ayo Zaka, kita jalan malam ini. Kalau pagi, ditakutkan ketemu dengan Belanda. Ayo paman. Mereka berdua pun berangkat dari Banyuwangi menuju Situbondo dengan berjalan kaki dan mengambil jalur dengan kapal nelayan untuk ke Cirebon dan masuk ke area hutan dan segera berjalan. Di malam itu kota Banyuwangi melakukan penggemburan di markas Belanda, diketuai Abdul Aziz karena sudah banyak warga yang ditindas dan dipekerjakan paksa dan disiksa. Penderitaan warga Banyuwangi oleh penjajah itu membuatnya berontak melawan dan atas penindasan dan penyiksaan kepada warga Banyuwangi. Oke, sekarang juga kita serang markas Belanda itu, dan kalian bawa masing-masing jadikan 10 regu, 1 regu 20 orang. Kita kelilingi bawa tombak dan panah serta senjata tajam, habisi penjajah dari Banyuwangi. Semua warga menganggukkan kepalanya, segera pergi menuju markas Belanda dengan mengendap dari hutan, membawa perlengkapan senjata tajam bambu runcing, menjadi 10 regu dan menuju ke markas Belanda. Namun penyerangan itu diketahui Belanda karena ada yang hianat membocorkan tentang aksi penyerangannya. Hingga pasukan Belanda sudah bersiap-siap dengan senjata apinya dan juga meriamnya. Si pengkhianat adalah mata-mata Belanda, sebut saja namanya Sabto.
Sabto pergi ke markas Belanda dan menginformasikan akan ada penyerangan besar-besaran oleh warga Banyuwangi. Sabto pun masuk dan diperiksa oleh penjaga-penjaga Belanda dan mengizinkan masuk. Setelah menemui komandan Belanda, sebut saja dengan nama Alidius van Stockwart. "Permisi Tuan, berita penting akan ada penyerangan besar-besaran ke arah markas ini. Sekarang menuju di perjalanan." "Kurang ajar mereka orang. Semuanya harus mati." "Bagus, kamu kerja bagus. Saya siagakan pasukan. Sekarang juga mereka orang pemberontak mati semua. Malam ini kurang ajar." Sabto pun mengikuti komandan Belanda itu dan memerintahkan pasukan untuk siagakan perang dengan alat-alat senjata api dan meriam dan menyiagakan pasukan dalam strategi perang. Alidius pun menunjuk ketua regu mempersiapkan segala demi menghalau penyerangan warga Banyuwangi. Di gelapnya malam dan kelompok berjumlah 100 orang lebih dengan membawa senjata ala kadarnya. Senjata berupa pedang, golok, panah, dan bambu runcing. Setelah sampai di markas Belanda, mereka semua tidak tahu bahwa mereka semua telah diketahui Belanda dengan strategi Belanda. Ketika warga hendak menyerang 20 penjaga dan sudah masuk ke wilayah, tembakan meriam membombardir ke arah warga. Tembakan sniper Belanda yang menyamar di gelapnya malam menghabisi semua warga. "Sialan, kita ketahuan. Pasti ada pengkhianat yang membocorkan rahasia penyerangan." Kelompok warga terkepung dan segera melawan balik dengan cepat. Aziz mengumpat dan menebas leher Belanda, mengambil senjata api dan menembak semua para penjaga Belanda. Warga semua terkepung. Satu tembakan mengarah ke jantung Abdul Aziz dan diberondong tembakan oleh para sniper Belanda. Alhasil, Aziz jatuh tersungkur dengan lantunan takbir. "Allahu Akbar." Tubuhnya ambruk ke belakang dengan puluhan peluru bersarang di tubuhnya. Kepintaran Abdul Aziz menggunakan senjata api, walaupun gagal dalam penyerangan, sebanyak 30 penjaga Belanda tewas di tangan Abdul Aziz dengan senjata api. Pandangannya gelap dan seketika Abdul Aziz melihat senyum istri dan anaknya Zakaria. Dia menjemput maut dengan berjuang melawan penjajah. Nampak senyum di wajah Abdul Aziz dan para pejuang lainnya. Mereka semua gugur dengan jiwa yang berkobar, mengusir para penjajah dengan jiwa kesatria. "Mati di medan perang lebih baik daripada jadi pengkhianat negara." Itulah ucapan terakhir Abdul Aziz dan dengan takbir menutup kedua matanya untuk selamanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.